Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Tak lama lagi kita akan mendapat kepala BIN atau kepala intelijen negara yang baru. Presiden Joko Widodo telah menyorongkan nama Letjen Purnawirawan Sutioso untuk memperoleh persetujuan DPR. Jika pencalonan Bang Yos, begitu beliau biasa dipanggil, mulus, maka mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan menggantikan Letjen Purnawirawan Marsiano Norman. Intelijen bukan hal baru bagi Bang Yos. Setahun setelah lulus dari Akademi Militer, Bang Yos sudah ditugaskan sebagai Komandan Peleton Combat Intel Operasi PGRS Paraku di Kalimantan Barat. Tugas itu berlanjut di Timur Timur sebelum dan setelah bergabung dalam Republik Indonesia, serta di Aceh saat berkobar gerakan Aceh Merdeka. Di sela-sela prosesi pernikahan putranya, Presiden Joko Widodo menjawab teka-teki tentang siapa sosok pengganti Letnan Jenderal Purnawirawan Marsiano Norman sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Nama yang dicalonkan Presiden adalah Sutioso. Lulusan Akademi Militer tahun 1968. Sutioso lebih tua 10 tahun dibandingkan Marsiano Norman yang bakal ia gantikan jika ia lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Bang Yos, panggilan akrab Sutioso, adalah tentara yang teruji di lapangan. 3 tahun setelah lulus Akmil, ia menjabat sebagai Kepala Seksi Intel Grup 2 Sandi Yuda Kopassus. Karirnya terus meroket. Dari Wakil Komandan Kopassus tahun 1993 hingga menjadi Panglima Kodam Jaya antara 1996 hingga 1997. Di ujung kekuasaan Orde Baru, Bang Yos terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 1997. Bang Yos mengemudikan ibu kota dalam 2 periode sampai 2007. Setelah menakhodai Jakarta, Bang Yos mencari peruntungan di bidang politik dengan menjadi Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dalam pemilu 2014, suara PKPI cekak, kurang dari 1% sehingga tidak lolos parlemen. Di Pilpres 2014, PKPI bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat yang sukses mengantar Jokowi JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Bang Yos, selamat datang di DBS To The Point. Hai, terima kasih diundang. Luar biasa nama Anda muncul tiba-tiba. Apa yang terjadi sebetulnya? Kok tiba-tiba begitu? Tiba-tiba ya? Ya. Ya itulah, Sandi Yuda itu seperti itu. Gitu. Wow, benar-benar intel, tidak pernah diduga Sandi Yuda itu namanya. Ya sebenarnya saya sudah informasi, tetapi saya berprinsip jangan ini bocor dari diri saya. Harus bocor dari orang yang memang punya kemenangan, kan gitu kan. Dalam hal ini tentu saya presiden. Nah, jadi kita baru tahu setelah diketahui bahwa itu diajukan ke DPR. Prosesnya kan pasti beberapa kali kan Bang Yos mesti ke istana dipanggil begitu, tapi kamera TV itu nggak bisa menangkap Anda di situ. Ya 4 kali saya kan, media nggak pernah tahu kan gitu. Wow. Itu caranya bagaimana? Iya, datang seperti hantu, pergi bagaikan. Datang seperti hantu terus perginya? Perginya kayak angin aja gitu. Kayak kan. angin. Tahu-tahu nggak terasa sudah hilang kan gitu. Iya, makanya agak terkejut karena sejumlah nama sebelumnya ya kita sebut saja. Kita dengar-dengar, kita nguping selama 3 bulan terakhir nama Syafri Samsudin, mantan Wamenhan. Kemudian Fahrul Razi, mantan Wakil Panglima TNI, Asad Ali, mantan Wakil Kepala BIN di masa Pak Hendro Priyono dan Samsi Siregar. Nama-nama ini gimana menurut Anda? Ya itu punya kompetensi juga gitu loh. Apalagi Pak Asad kan pernah jadi wakil Pak Hendro BIN, wakilnya Pak Hendro lama gitu kan. Semua punya kapasitas menurut saya, tapi karena itulah pilihannya presiden dan itu hak prerogatif beliau. Jadi ya kita semua ya harus menerimanya dengan ikhlas lah gitu. Nah, belum lagi kita dengar ada nama Pak TB Hasanuddin dari Komisi 1 untuk kemudian dicalonkan oleh PDIP. Ya, saya sudah dengar semua itu. Sekali lagi bahwa ini hak beliau kan, tentu beliau menimbang-nimbang ya. Orang sama-sama punya kapasitas, tapi mungkin yang ini tepat waktunya dalam kondisi saat ini kan bisa seperti itu pertimbangan beliau. Saya amat yakin karena beliau itu presiden orang pertama Republik ini, memilih pembantu-pembantunya pasti dengan
pemikiran dan analisis yang matang gitu. Iya, tetapi begini, Bang Yos, ini kan pasti ada pertimbangan. Jokowi sendiri juga sudah mengatakan saya mengenal Bang Yos, kan gitu kan? Tetapi ada cerita-cerita di luar setelah penunjukan itu ada yang bilang Anda ini too old untuk menghandle tugas berat sebagai kepala BIN. Pandangan Anda gimana, Bang Yos? Yang pertama saya bersyukur ya diberi Tuhan umur begitu banyak kan, karena tidak semua orang mungkin bisa mencapai umur seperti saya. Betul. Yang pertama itu. Yang kedua saya itu bersyukur, alhamdulillah saya itu sehat gitu, karena saya menjaga kebugaran jasmani saya itu dengan baik kan. Hampir tiap hari jalan karena saya ngurus piaran-piaran burung, tanaman itu kan hobi saya kan, saya jalan di kebun. Lalu saya juga fitness, saya hampir tiap hari berenang saya kan gitu kan. Jadi saya merasa benar-benar bugar gitu kan. Lagian kan kita sudah mendapatkan contoh ya, orang yang lebih tua dari saya, ya itu 3 tahun lebih tua dari saya mendapatkan tugas yang lebih berat dari Kabin, Pak JK. Pak JK jadi wakil presiden. Artinya nanti kalau saya benar-benar dipercaya jadi Kabin kan, saya bisa berguru kepada beliau, Pak, bagaimana Bapak tetap fit mengemban tugas yang begitu berat. Jadi angka itu, umur itu angka, tetapi substansinya adalah yang penting merasa bugar. Kan selalu ada lebih dan kurangnya kan. Orang udah berumur, tentu pengalamannya banyak. Betul. Ya. Tetapi orang sudah berusia itu kan ada yang sehat, ada yang tidak. Betul. Saya masuk dalam kategori yang sehat gitu. Anak muda juga gitu, muda pasti sehat. Tapi ada anak muda yang loyo juga ada kan gitu kan. Jadi sekali lagi bahwa saya rasa masalah ini sudah ada contohnya Pak JK. Beliau karena beliau juga menjaga kebugarannya, saya tahu juga baik gitu. Selain cerita ini kan ada bugar fisik tapi juga ada bugar psikis untuk menahan stres. Kan tugas sebagai kepala BIN itu kan complicated. Kalau di zaman dulu malah itu dianggap sebagai tugas yang sangat menakutkan, Bang Yos. Ke depan nggak boleh lagi seperti itu kan. Jadi Intel itu bukanlah hantu, bukanlah momok gitu bagi masyarakat, tidak. Intel harus terbuka, dalam arti terbuka itu silakan kalau orang mau berpartisipasi, karena di dalam produk intelijen itu perlu informasi sebanyak-banyaknya. Dalam satu masalah ada informasi dari sini, ini juga saling menguatkan sehingga produknya itu lebih terpercaya, lebih akuntabel dan kategorinya A1 lah gitu ya istilahnya itu. Jadi Bang Yos kalau lihat wajahnya nih, ini tentara berwajah sipil, lalu kemudian jadi kepala BIN, ini juga wajahnya sipil. Anda melakukan, sepertinya ada transformasi proses itu, bukan? Iya, begini ya, Pak Don ya, waktu saya di Kopassus ya cukup lama ya, saya lebih banyak tugas di unit Sandi Yuda, ya. Jadi di Kopassus itu ada tiga katakan kasta gitu ya, yang di sini tuh para komando gitu. Jadi pasukan yang ciri khas tugasnya itu adalah hit and run gitu kan. Tapi jumlahnya kayak pasukan infanteri itu, cuman tentu saja lebih kecil unitnya kan. Nah di atasnya itu adalah Sandi Yuda. Dia ditugaskan di dalam tugas-tugas intelijen, lalu anti teror gitu ya, yang teratas. Jadi di Sandi Yuda itu saya paling sering saya tugas-tugas itu. Jadi tidak tanpa angker gitu ya? Saya lebih jarang menggunakan pakaian dinas gitu. Jadi lebih banyak saya pakaian preman, rambut saya panjang gitu itu udah mendarah daging kan. Belum lagi 10 tahun dari gubernur. Nah, itu kan udah murni sipil lah gitu ya. Kita akan lanjutkan lagi setelah ini, Bang Yos. Pemirsa, kami akan segera kembali.